Berikutnya kita akan membahas tentang konsep teoritis tentang disosiatif dan juga somatoform. Ya. Disosiatif. Disosiatif sendiri adalah fenomena psikologis yang melibatkan pemisahan atau pengasingan pengalaman, ingatan, atau identitas dari kesadaran individu. Ya, ini seringkali terjadi sebagai respon terhadap trauma atau juga stres yang ekstrim. Nah, teori-teori apa saja yang ada di dalam disosiatif ini? Yang pertama, teori psikoanalisis, bahwa disosiatif itu sebagai mekanisme pertahanan yang digunakan untuk mengatasi konflik internal dan trauma. Jadi dalam pandangan teori ini, bahwa individu itu mungkin memisahkan pengalaman yang menyakitkan dari kesadaran untuk melindungi diri dari rasa sakit emosional, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teori trauma. Teori trauma ini berfokus pada hubungan antara pengalaman traumatis dan juga perkembangan gangguan disosiatif. Ini individu mengalami trauma berat, ya. Kemudian bisa juga eh, trauma yang terjadi pada masa kanak-kanak. Mungkin mengembangkan mekanisme disosiatif sebagai cara untuk mengatasi trauma tadi atau melindungi diri dari pengalaman yang menyakitkan di masa lalunya itu. Trauma yang tidak teratasi inilah yang dapat menyebabkan gangguan tersebut. Berikutnya ada teori kognitif. Teori kognitif perannya dalam hal ini adalah bahwa disosiatif itu dapat terjadi ketika individu mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan pengalaman emosional dan kognitif. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau individu mengalami kesulitan dalam mengingat peristiwa traumatis karena mereka tidak dapat memprosesnya secara utuh. Jadi bukan berarti lupa, tapi mereka tidak bisa memproses eh, hal yang sudah pernah terjadi atau peristiwa traumatis itu secara utuh, ya. Kemudian ada juga teori sosial budaya. Ini mohon maaf, slide-nya agak lama. Kemudian teori sosial budaya, ya. Teori sosial budaya ini menekankan pada konteks sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi bagaimana disosiatif itu diekspresikan, namanya sosial, namanya budaya diekspresikan dan juga dipahami. Contohnya apa? Contohnya norma budaya yang dapat mempengaruhi cara individu merespon trauma, ya, dan juga bagaimana mereka mengatasi pengalaman disosiatif dengan menggunakan budaya atau juga sosial yang ada di tempat mereka tinggal tersebut. Berikutnya lagi ada teori integrasi. Karena satu kata integrasi berarti sebenarnya udah jelas ya. Untuk integrasi berarti ada beberapa yang dilakukan bersamaan, ya. Ini pendekatan menekankan pentingnya pemahaman holistik dalam penanganan gangguan disosiatif. Jadi apa saja contohnya yang diintegrasikan, misalnya faktor psikologis, faktor biologis, dan juga faktor sosial, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, gangguan disosiatif atau gangguan identitas disosiatif atau DID, ya. Sebentar. Gangguan identitas disosiatif atau DID itu dikenal sebelumnya sebagai gangguan kepribadian ganda, di mana individu memiliki dua atau lebih dari dua identitas atau kepribadian yang berbeda. Kemudian yang kedua ada amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif itu kehilangan ingatan. Ya, kita sering bilangnya amnesia saja. Kehilangan ingatan yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis. Seringkali terkait dengan pengalaman traumatis. Jadi bahkan dia tidak ingat dirinya sendiri itu siapa, gitu. Berikutnya fobia disosiatif, di mana individu ini tiba-tiba menghilang dari rumah
atau dari tempat kerjanya atau dari komunitasnya, dan dia tidak ingat identitas atau sejarah hidupnya. Jadi kalau mungkin ada orang datang ditanya, kamu siapa? Dia nggak ingat, itu kemungkinan besar dia adalah mengalami gangguan disosiatif yang ketiga ini. Nah, penyebab dan eh, faktor resiko ya, penyebabnya apa saja? Yang pertama itu adalah pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis itu contohnya kejadian kekerasan mungkin, ya kekerasan seksual, bisa juga pelecehan seksual mungkin, atau kehilangan ya yang seringkali menjadi pemicu disosiatif. Kemudian ada juga faktor resiko lainnya, termasuk riwayat keluarga dengan gangguan mental, ya, atau juga stres kronis dan juga ketidakstabilan emosional. Pengobatannya atau terapi yang bisa kita lakukan ya, yaitu terapi yang melibatkan pendekatan psikoterapi. Contohnya ya seperti terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi yang berbasis trauma, ya, dan juga teknik untuk membantu individu mengintegrasikan pengalaman mereka dan tentu saja mengatasi trauma yang mendasarinya. Berikutnya, yang ke nomor 2 bagian 2 ini tentang somatofom. Apa itu somatofom? Ya, somatofom adalah kategori mental atau gangguan mental yang ditandai oleh gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis, tetapi menyebabkan distres atau gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, ataupun juga area penting lainnya. Nah, sama teori-teori yang ada dalam somatofom ini. Yang pertama ada teori psikoanalisis tadi, ya, yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang menganggap bahwa gejala somatik eh, ini ya bahwa gejala somatik dapat muncul sebagai manifestasi. Manifestasi dari apa? Dari konflik psikologis yang tidak disadari mungkin ya gitu. Kemudian juga masih menurut teori ini bahwa individu itu mungkin mengalami gejala fisik sebagai cara untuk mengekspresikan emosi. Jadi untuk mengekspresikan emosi yang dia pahami atau yang terjadi pada dia, yang pertama adalah gejala fisik atau konflik yang tidak dapat mereka ungkapkan secara langsung tadi, itu akhirnya ke fisiknya dia gitu ya. Nah, dalam konteks ini gejala fisiknya tadi berfungsi sebagai apa ya, simbol dari masalah emosional yang lebih dalam gitu. Jadi kalau ada orang ada gangguan fisik, belum tentu itu karena fisiknya, bisa jadi itu adalah suatu tanda bahwa secara emosional dia sedang mengalami gangguan. Berikutnya ada teori kognitif perilaku. Pendekatan ini menekankan peran kognisi dan perilaku dalam perkembangan dan pemeliharaan gejala somatofom. Jadi, menurut teori ini ya, ini individu dengan gangguan somatofom itu mungkin memiliki pola pikir untuk maladaptif. Ya, contohnya apa? Contohnya kecenderungan untuk menginterpretasikan sensasi fisik sebagai tanda penyakit serius. Selain itu, perilaku penghindaran atau pencarian perhatian. Kita suka bilangnya caper, tapi ini berlebih ya, capernya luar biasa gitu. Berikutnya lagi adalah teori biopsikososial. Yang ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, mulai dari faktor genetik, pengalaman hidup juga ya, kemudian sosial yang ini berkontribusi pada perkembangan gejala somatik. Nah, teori ini biasanya menekankan pentingnya memahami individu dalam konteks lingkungan mereka. Kemudian ada juga teori stres dan coping dari kata cope, sembuh. Teori ini berfokus bagaimana individu itu merespons stres dan bagaimana mekanisme coping mereka dapat berkontribusi pada gejala uh, somatik mereka. Kemudian yang berikutnya adalah teori sosial dan budaya. Nah, teori ini menekankan bahwa konteks sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara individu mengalami dan mengekspresikan gejala
somatik tadi. Ya, misalnya apa? Misalnya norma budaya tertentu dapat mempengaruhi bagaimana individu itu memahami dan merespon rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik. Mungkin kalau kita ke daerah-daerah ada beberapa budaya yang eh, digunakan dalam tanda kutip untuk menyembuhkan suatu kejadian atau suatu penyakit. Padahal penyakit itu mungkin bukan penyakit fisik, tapi penyakit mental, emosional, meskipun mereka mungkin menyebutkan dengan istilah yang berbeda. Berikutnya lagi ada juga teori pengalaman emosional. Nah, ya, pendekatannya ini berhubungan atau berfokus pada hubungan antara pengalaman emosional dan juga gejala fisik. Jadi, individu mengalami kesulitan, kemudian kesulitan dalam apa? Dalam mengidentifikasi atau mengekspresikan emosi mereka. Kemudian mereka lebih cenderung mengalami gejala somatik sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Ya, jadi tidak puas kemudian mereka mengalami kejadian tersebut. Terapi apa yang biasa kita lakukan? Nah, terapi banyak hal ya, ada pendekatan terapi yang komprehensif dan terintegrasi juga diperlukan untuk menangani gangguan somatoform secara efektif. Kombinasi dari berbagai metode ya, itu bisa juga membantu individu untuk mengelola gejala dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kalau terapi itu pasti kita lakukan supaya kualitas kita atau kesehatan mental kita kan membaik gitu ya, sehingga kualitas hidupnya tentu saja akan membaik.